Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada hari yang mulia ini, hari Jumat yang penuh nikmat, tiada kalimat yang patut kita ucapkan melainkan kalimat syukur sebagai ungkapan termulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keriduan-Nya. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan contoh terbaik dalam menampilkan sikap syukur dan sabar. Kalau Allah tidak, dengan kesabaran dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan agama Allah ini, sudah barang tentu kita tidak bisa mengecap indah dan lezatnya nikmat iman dan Islam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, oleh karena itu, mengawali ibadah Jumat ini, mari sama-sama kita mengingatkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman yang tak ada sedikit pun keraguan atas kebesaran dan kesukupuasan. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, oleh karena itu kita mengawali ibadah Jumat ini, marilah bersama-sama kita mengingatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman yang tak ada sedikit pun keraguan atas kebesaran dan kekuasaannya, dan takwa dengan selalu berusaha mentaati syariat-Nya. Dibuktikan berusaha menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi diri dari semua larangan-larangan. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan khutbah tentang salah satu ancaman terbesar yang dapat membinasakan generasi bangsa dan umat Islam, yaitu narkoba. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahaya narkoba dan mencari solusi agar generasi muda terhindar dari bahaya narkoba, sehingga kehidupan kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, narkoba ibarat racun yang perlahan-lahan menggerogoti jiwa dan raga. Tidak hanya merusak individu, tetapi juga meruntuhkan tatanan sosial masyarakat. Penyalahan gunaan narkoba menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi individu, mulai dari kerusakan organ tubuh, gangguan mental seperti halusinasi dan depresi, hingga kematian. Lebih dari itu, narkoba juga menghancurkan masa depan seseorang. Mimpi dan cita-cita yang pernah digenggam dengan erat perlahan memudar dan sirna ditelan oleh kegelapan akibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh individu, namun juga berimbas kepada masyarakat.
tingkat kriminalitas meningkat, produktivitas masyarakat menurun, dan beban negara semakin bertambah. Untuk menanggulangi masalah kesehatan dan sosial yang ditimbulkan oleh narkoba. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, penggunaan narkoba adalah haram karena membawa banyak mudarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqum man amalis syaitani fajtabihu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa segala bentuk perbuatan yang merusak dan menjerumuskan kita kepada kebinasaan, termasuk penggunaan narkoba, adalah perbuatan setan yang harus dijauhi. Allah juga mengingatkan kita agar tidak melakukan perbuatan yang merusak diri sendiri. Narkoba jelas merupakan perbuatan yang merusak dan membinasakan diri sendiri, bahkan dapat merusak tatanan sosial. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kullu muskiri ham wa kullu muskiri haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Narkoba dan khamar memiliki kesamaan dalam hal dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, keduanya diharamkan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, banyak sekali dampak buruk dari narkoba. Narkoba dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Pengguna narkoba merusak organ tubuhnya sendiri seperti hati, paru-paru, dan juga otak. Narkoba juga menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Pengguna narkoba seringkali mengalami ketergantungan yang membuat mereka sulit untuk berhenti, sehingga kerusakan tubuh dan jiwa semakin parah. Tidak hanya itu, karena narkoba, banyak orang-orang yang kehilangan masa depan dan generasi mudanya terancam bahaya. Kita tahu bahwa generasi muda adalah harapan bangsa. Namun, jika mereka terjerumus dalam penggunaan narkoba, masa depan bangsa akan suram. Narkoba merusak potensi kemampuan generasi muda, sehingga mereka juga tidak bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan agama. Jamaah sidang Jumat, begitu besar bahaya narkoba dalam kehidupan kita. Saat ini, di era media sosial yang terus berkembang, peredaran narkoba bukan hanya ada di kota-kota, akan tetapi telah merambat dan menjamah di pelosok-pelosok negeri, bahkan juga di desa-desa dan juga di perkampungan-perkampungan. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pencegahan agar peredaran narkoba yang semakin merajalela ini dapat dipangkas dan dihentikan. Bagaimana caranya? Berikan pendidikan dan penyuluhan kepada anak-anak kita dan generasi muda tentang bahaya narkoba sejak dini. Sejak dari keluarga, dari sekolah, maupun dari masyarakat, harus bersinergi dalam memberikan informasi yang benar tentang dampak buruk dari narkoba ini. Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik dan membimbing anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Memperkuat iman dan takwa,
kepada setiap individu juga penting. Sebab dengan keimanan dan ketakwaan, seseorang akan lebih mampu menahan godaan narkoba. Sholat, puasa, dan zikir adalah ibadah yang dapat memberikan kekuatan spiritual dan mental. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang kuat dan bersih dari segala bentuk kemaksiatan akan menghindarkan kita dari segala godaan narkoba. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah bahwa bahaya narkoba adalah ancaman serius yang dapat merusak generasi muda, keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk mencegah penyebaran dan penggunaan narkoba dengan pendidikan, penguatan iman, dan menciptakan lingkungan yang positif. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari bahaya narkoba dan memberikan kita kekuatan untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Saudaraku, dalam menghadapi masalah narkoba ini, kita harus memiliki sikap tegas dan bijak. Pertama, kita harus memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah dengan beribadah secara istiqomah. Yang kedua, kita harus memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada anak-anak kita dan masyarakat tentang bahaya narkoba. Dan yang terakhir, kita harus mendukung mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan pemulihan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu yang buruk, jika dia bertobat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita jadikan diri kita sebagai contoh yang baik, menjaga diri dari perbuatan yang merusak, dan berperan aktif dalam memberikan nasihat dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Allahumma gfirli mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus shalah. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjaga diri dan keluarga dari bahaya narkoba, serta menjaga kesehatan tubuh dan akal sebagai amanah dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.